Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Risa Aryani dari Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus Angkatan 21. Saya akan membahas tentang fase perkembangan kognitif ABK. Teman-teman, kita akan ketahui dulu kognitif itu apa. Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, dan perencanaan masa depan. Terus selanjutnya fase perkembangan kognitif ABK. Menurut Piaget, empat faktor yang mempengaruhi tahap fase perkembangan kognitif ABK. Pertama itu adalah kematangan. Kematangan memiliki peranan penting dalam perkembangan kognitif, tetapi faktor ini saja tidak mampu menjelaskan segala sesuatu tentang perkembangan kognitif. Kedua, ada pengalaman fisik atau lingkungan. Piaget membagi dua bentuk pengalaman, yaitu pengalaman fisik dan pengalaman logika. Pengalaman fisik melibatkan objek, kemudian membuat abstraksi dan objek tersebut dari objek tersebut. Sedangkan pengalaman logika matematis adalah pengalaman di mana diabstraksikan bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek. Ketiga, ada transmisi sosial. Transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola pikir anak. Penjelasan orang tua, informasi dari buku-buku, pelajaran yang diberikan guru, diskusi anak dengan temannya, meniru sebuah contoh, merupakan bentuk-bentuk dari transmisi sosial. Kebudayaan memberikan alat-alat yang penting bagi perkembangan kognitif, seperti berhitung atau bahasa. Anak dapat menerima transmisi sosial apabila anak berada dalam keadaan mampu menerima informasi itu. Untuk dapat menerima informasi, terlebih dahulu anak harus memiliki struktur kognitif yang memungkinkan anak dapat mengasimilisasikan dan mengakomodasikan informasi tersebut. Yang terakhir ada equilibrium. Piaget mengemukakan bahwa dalam diri individu terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan faktor-faktor yang dikemukakan di atas, yaitu hereditas, kematangan internal, dan pengalaman dan transmisi sosial. Dalam keadaan ini, individu secara aktif mengubah pola penalarannya agar dapat mengasimilisasikan dan mengakomodasikan stimulus baru. Proses di mana anak secara aktif mencari keseimbangan yang baru disebut pengaturan diri dan equilibrium tadi. Selanjutnya, Piaget mengumpulkan tentang perkembangan kognitif dalam individu secara lebih rinci. Teori ini disusun berdasarkan studi klinis terhadap anak-anak di berbagai usia dan golongan. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif, utama sensor-motor dari usia 0 sampai 2 tahun, tahap pra-operasional dari 2 sampai 7 tahun, tahap operasi konkret dari 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal yaitu dari 11 tahun dan dari 11 tahun ke atas. Sebaran umur pada setiap tahap tersebut adalah rata-rata atau sekitar, dan mungkin pula terdapat perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif berkembang melalui fase tertentu. Setiap individu akan melalui fase-fase tersebut. Begitupun dengan perkembangan kognitif ABK. Karena ABK mempunyai ketenangan yang berbeda, pasti tentu, dan perkembangan yang berbeda. Misalnya antara anak tunagrahita dan anak autis pasti memiliki perkembangan yang berbeda. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, sedangkan fase perkembangannya sesuai dengan perkembangan usia anak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendidikan khusus adalah menjadi pedagang studi yang terkemuka dalam mengembangkan keilmuan pendidikan khusus melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif berlandaskan pada kearifan lokal dan pengelolaan bahasa. Sorry ya, PKH Jaya Jaya Jaya.